Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Unggul Negeri 2, Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Adapun keterkaitan antar materi yang akan dibahas dalam video ini adalah modul 1.1 Filosofi KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 mengenai budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, sebaiknya guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan di sekolah dengan menjalankan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, memahami kebutuhan dasar, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku bisa juga didasari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain itu, motivasi perilaku bisa juga dijadikan alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi internal merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai nilai yang mereka percaya. Guru sebaiknya menghindari hukuman yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5, sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Guru sangat berperan dalam menyusun keyakinan sekolah atau kelas, sehingga terjadilah kesepakatan antara guru dan murid mengenai keyakinan sekolah atau kelas yang harus dipatuhi bersama-sama. Guru dengan posisi peran sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan penerapan segitiga restitusi,
diharapkan dapat menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Keterkaitan antar modul yang akan dibahas mengenai budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Keterkaitan antar modul 1.1 filosofi KHD mengingat kembali bahwa tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dengan adanya budaya positif akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak terhadap budaya positif. Budaya positif dapat diterapkan jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dengan adanya kolaborasi antar semua warga sekolah, adanya keyakinan dan kesepakatan yang dijalankan bersama, maka budaya positif di sekolah dapat terwujud. Keterkaitan antar modul yang terakhir 1.3 visi guru penggerak dan budaya positif adalah perubahan yang ingin diwujudkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif yang menyenangkan dan berpihak pada murid dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi telah saya lakukan dengan panduan pertanyaan yang terdapat dalam LMS. Pertanyaan pemandu refleksi yang pertama adalah: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? 2. Adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan? Pada modul ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti harus diwujudkan dengan tindakan nyata, dilakukan dengan hati, dan diimbaskan dengan rekan sejawat agar budaya positif di sekolah dapat terwujud. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari segitiga restitusi. Ternyata dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid dapat menumbuhkan keyakinan murid untuk berperilaku positif tanpa paksaan. Refleksi berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya merubah posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat berubah menurut keyakinannya. Refleksi berikutnya,
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sedang melaksanakan PKL di dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, namun murid tidak rajin hadir ke DUDI. Dengan demikian, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang sekali melakukan penerapan segitiga restitusi. Saya menjadi bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pemahaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik menurut saya, murid sudah mampu mengolah motivasi internalnya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebaiknya adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya sangat diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan memantau murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa sangat tertantang dan menyadari pentingnya berkomunikasi yang efektif dengan murid untuk menumbuhkan keyakinan diri dan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tapi saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Dengan pernyataan bahwa setiap orang pernah berbuat kesalahan dan meminta murid menjelaskan alasan melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk validasi tindakan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya dalam menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi di rumah juga agar menjadi kebiasaan di mana saja murid berada. Semoga video ini bisa menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.